Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita Matematika Bisnis pada minggu ke-6 atau pertemuan ke-6. Oke, nah jadi pada minggu lalu, pada pertemuan ke-5, kita sudah belajar mengenai differentiation ya, atau turunan. Nah, kita sudah belajar yang pertama yaitu rule of differentiation, yaitu aturan-aturan dalam turunan ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan dalam ekonomi ya, atau bisnis. Nah, jadi kita akan belajar mengenai marginal function dan elasticity. Marginal function atau fungsi marginal. At this stage, you might be wondering what on earth differentiation has to do with economics. Nah, jadi pada tahap ini kalian mungkin bertanya-tanya ya, kira-kira apa sih aplikasi turunan dalam ekonomi? In fact, we cannot get very far with economic theory without making use of calculus. Faktanya, kita tidak dapat menjelajah lebih jauh terkait teori-teori ekonomi tanpa menggunakan kalkulus. In this section, we concentrate on three main areas that illustrate its application. In this section, we concentrate on three main areas that illustrate its applicability. Nah, jadi pada section ini kita fokuskan pada tiga area utama ya, yang mengilustrasikan aplikasi dari turunan. Nah, the first one is revenue and cost. Nah, jadi yang pertama itu adalah pendapatan dan biaya ya. Jadi nanti ada fungsi pendapatan dan fungsi biaya. Kemudian production, consumption, and saving. Nah, mungkin kali ini kita akan belajar hanya yang pertama, yaitu revenue and cost. Revenue and cost. Ya, ini sudah kita pelajari pada chapter 2 ya. In chapter 2, we investigated the basic properties of revenue function. Nah, jadi pada chapter 2 kita sudah belajar mengenai fungsi pendapatan ya, atau fungsi revenue. Nah, di sini kita melambangkannya dengan TR. Kalau kemarin kita belajarnya pakai R ya. Jadi R ya sama dengan P dikali dengan Q ya, price dikali dengan quantity. Ini revenue kemarin. Nah, kali ini kita ganti dengan TR, yaitu total revenue ya. It is defined to be P multiplied by Q ya, P kali Q ya, where P denotes the price of a good and Q denotes the quantity of demanded. Nah, P itu menyatakan harga dari barangnya dan Q menyatakan banyak barang yang diminta. In practice, we usually know the demand function. Nah, secara praktis atau pada kenyataannya kita tuh pasti tahu fungsi demand-nya ya dari suatu barang, which provide a relationship between P and Q. Nah, biasanya fungsi demand itu menyatakan hubungan antara P dan Q. This enables a formula for TR to be written down solely in terms of Q. For example, if P equals 100 minus 2Q. Nah, jadi kita bisa membuat fungsi TR, jadi fungsi revenue itu dalam Q. Karena misalnya ini ya. Jadi price itu, fungsi price itu biasanya berdasarkan dengan harga. Ya, misalnya seperti ini, P sama dengan 100 dikurang 2Q. Jadi P ini adalah fungsi price-nya ya. Nah, price-nya itu dalam Q. Ya, jadi misalnya seperti ini price-nya. Nah, kemudian kita cari TR-nya, total revenue-nya. Jadi P kali Q, 100 dikurang 2Q dikali dengan Q. 100 kali Q, 100Q, min 2Q dikali Q, min 2Q kuadrat. The formula can be used to calculate the value of TR corresponding to any value of Q. Nah, jadi kita bisa menghitung TR
Ya, berapapun nilai key-nya ya. Jadi key-nya tinggal dimasukkan aja. Not content with this, we are also interested in the effect of the R of a change in the value of key from some existing level. Nah, jadi tak cukup sampai di sini, kita ingin melihat perubahan pada TR-nya. Jadi kita ingin tahu TR-nya itu seperti apa ya, revenue-nya seperti apa kalau ada perubahan dari key-nya. Misalnya kalau key-nya kita turunkan ya, atau kita naikkan, kira-kira TR-nya seperti apa. To do this, we introduce the concept of marginal revenue. Nah, itulah yang disebut dengan marginal revenue. Jadi perubahan setiap key-nya, nah, kira-kira efeknya seperti apa. Nah, itu disebut dengan marginal revenue. Nah, di sini marginal revenue itu lambangnya MR atau MR ya. Nah, itu adalah turunan dari TR terhadap key ya. Ya, marginal revenue is the derivative of total revenue with respect to demand. Nah, jadi fungsi pendapatan marginal itu adalah turunan dari TR terhadap key-nya ya. Oke, nah contohnya seperti ini. Ya, jadi tadi kita sudah dapat TR ya. Nah, ini dia TR-nya 100 key dikurang 2 key kuadrat. Ini dia. Nah, maka kalau kita ingin mencari marginal revenue atau MR, ya, jadi ini MR. Ya, itu sama dengan turunan TR terhadap key. Ya, jadi ini 100 key dikurang 2 key kuadrat kita turunkan terhadap key. Kalau kemarin terhadap X ya, atau terhadap Y, kali ini terhadap key. Jadi 100 key kalau kita diturunkan tinggal 100 ya 2 key kuadrat min 2 key kuadrat ya. Min 2 key kuadrat kita turunkan menjadi min 4 key. Nah, sekarang kalau misalnya demand-nya itu 15, nah maka marginal revenue-nya adalah 40. Ya, jadi tinggal diganti aja key-nya. Ya, ini latihan, silahkan kalian coba. Ya, jadi di sini sudah ada fungsi P-nya ya. Kalian cari TR-nya. Ya, tinggal P dikali dengan Q. Kemudian kita turunkan TR-nya untuk mencari MR. Kemudian masukkan nilai Q-nya 50 ya pada fungsi MR. Ya, kemudian cari lagi. Ini yang cari TR 50, kemudian cari TR 51. Fungsi TR masukkan. Nah, kira-kira nanti kita kurangkan. TR 51 dikurang dengan TR 50 berapa dapat MR-nya. Ya, ini TR-nya ya, kalau kalian cari ya tadi yang ini Q-nya 50 51. Nah, sekarang coba cari ini 60, kemudian increase 2 unit ya. Jadi bertambah 2. Kalian cari kemudian 6 2. Jadi yang ini 50 51, yang ini 60 62. Ya. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti kalian cari ya, ini hasil yang ini ya. Ya, jadi TR-nya seperti ini. Kemudian kita turunkan terhadap Q, dapatlah seperti ini. Kemudian kalau Q-nya 60, dapat MR-nya min 20. Nah, kemudian kalau Q-nya bertambah 2 unit, ya berarti delta Q ya. Ya, jadi Q-nya bertambah 2 unit, maka TR-nya adalah ya, jadi ini TR M kali delta Q ya. MR kali delta Q, MR kali delta Q. Ya, kita masukkan MR-nya itu min 20. Jadi di sini ini MR-nya. Jadi ini MR. Ya, ini dikali dengan delta Q-nya itu 2 ya. Ini delta Q. Oke, dapatlah min 40. Nah, jadi kalau harganya naik 2 unit, ya 2 unit itu tergantung ya, misalnya
2000 atau 20.000 atau 200, ya, pokoknya 2 unit ya, unitnya tergantung. Nah, maka total revenue-nya itu akan berkurang sebesar 40 ya. So far we have concentrated on the total revenue function. Nah, jadi sejauh ini kita sudah belajar mengenai fungsi total revenue ya. Exactly the same principle can be used for other economic function. Nah, jadi dengan cara yang sama kita bisa melakukan pada fungsi ekonomi yang lain. For instance, contohnya we define the marginal cost. Nah, jadi ini biaya marginal ya. Nah, atau MC. Ya, sama dengan sama seperti tadi. Kalau tadi total revenue, sekarang total cost. Jadi marginal cost itu sama dengan turunan dari total cost terhadap Q. Oke. Nah, contohnya seperti ini. AC average cost ya. Fungsinya seperti ini. Nah, kita ingin mencari MC-nya ya. Nah, kemudian kalau outputnya itu 15, kira-kira berapa sih pengaruh TC? Ya, total cost-nya kalau 3 unit berkurang ya pada Q. Ya, jadi ini dia. Ya, jadi AC itu average cost itu sama dengan total cost dibagi dengan Q ya. Namanya rata-rata kan, total dibagi dengan banyaknya ya. Sehingga TC itu sama dengan AC dikali Q. Jadi ini naik ke sini ya. Oke. Nah, ini dia total cost-nya, ini average cost-nya tadi kali dengan Q. Kemudian ya kita peroleh TC-nya. Nah, kalau kita lihat di sini pada TC, di sini ada 13 ya. Jadi total cost itu kan variable cost ditambah dengan fixed cost. Nah, variable cost itu adalah biaya yang bergantung pada banyaknya barang yang diproduksi ya. Maka dia bergantung pada Q. Nah, maka ini adalah variable cost karena ada variable Q di sini ya. Ya, yang ini adalah fixed cost. Ya, jadi ini dia 13 itu tidak ada Q ya. Jadi dia independen. Maka ini adalah fixed cost. Jadi ini fixed cost. Nah, sedangkan yang ini variable cost tadi. Ya, fixed cost. Fixed cost, ini variable cost. Oke. Nah, kemudian kita turunkan. Jadi marginal cost itu adalah total cost diturunkan terhadap Q ya. Sehingga 2Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 13, kalau kita turunkan dapat 4Q ditambah 6. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan Q-nya 15 ya, karena di sini diketahui current output is 15. Berarti Q-nya itu 15. Maka diperoleh marginal cost-nya itu adalah 66. Oke. Ya, ini dia tadi kita peroleh MC-nya 66. Nah, sekarang ya sama seperti tadi. Jadi kita ingin mengetahui perubahan pada total cost ya. Perubahan pada total cost jika Q-nya itu berkurang sebesar 3 unit. Ya, jadi ini sama seperti tadi. Jadi TC, berarti kalau kita balik TC sama dengan AC dikali dengan Q ya. Oke. Ya, karena kita ingin mengetahui deltanya, ya berarti delta TC itu sama dengan MC dikali dengan delta Q. MC-nya sudah kita peroleh 66. Kemudian delta Q-nya ya karena dia berkurang 2 unit, maka di sini negatif ya. Oke. Diperoleh min 132. Nah, jadi kalau Q-nya itu berkurang sebanyak 2 unit, maka total cost-nya itu akan berkurang sebesar 132. Ya, jadi unit yang diproduksinya itu berkurang sebesar 2 unit ya.
maka biaya produksinya, total cost-nya itu berkurang 132 unit. Nah, selanjutnya elasticity ya, atau elastisitas. One important problem in business is to determine the effect of revenue of a change in the price of good. Nah, jadi yang paling penting dalam bisnis itu adalah kita menentukan berapa sih penghasilan kita atau pendapatan kita ketika ada perubahan pada harga. Jadi kalau harganya kita naikkan, kira-kira revenue-nya berapa sih gitu. Nah, kalau harganya kita turunkan, revenue-nya berapa? Ya, let us suppose that a firm demand curve is downward sloping. Nah, jadi fungsi permintaannya itu downward ya. Ya, dari atas ke bawah. If the firm lower the price, then it will receive less for each item, but the number of items sold increase. Nah, jadi kalau perusahaan itu menurunkan harganya, ya maka tentunya pendapatan akan berkurang ya untuk masing-masing barangnya. Nah, tetapi jumlah barang yang terjual itu pasti akan meningkat ya. Jadi kalau harga turun, pasti banyak orang mau beli. Nah, ini dia total revenue ya, tadi udah kita bahas juga, TR itu P dikali Q. Nah, jadi ada namanya price elasticity of demand. Nah, itu adalah E, lambangnya E ya, elasticity, yaitu percentage change in demand dibagi dengan percentage change in price. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Nah, jadi fungsi permintaan itu dikatakan inelastis atau tidak elastis ya, kalau mutlak E-nya itu kurang dari 1. Kemudian kalau elastis unit, kalau mutlak E-nya sama dengan 1. Kemudian elastis jika E-nya lebih dari 1. Jadi ini E-nya dimutlak ya. Jadi kalau nanti dapat negatif, berarti kita mutlakkan, hasilnya jadi positif. Ya, ini contohnya, misalnya fungsi permintaannya seperti ini ya. P sama dengan 200 dikurang Q kuadrat. Ya, diketahui P1 itu 136 dan P2 itu 119. Nah, maka kita cari dulu nilai Q1 dan Q2 dari P1 dan P2 tadi. Nah, kita tahu fungsi P-nya itu sama dengan 200 dikurang Q kuadrat. Ya, kita masukkan P-nya 136. Jadi sini 136. Kemudian kita masukkan juga 119. Kemudian kita cari Q. Ya, ini yang pertama ya. Kita masukkan P-nya 136. Oke, nah kita dapat Q-nya itu 64. Oke, dapat Q-nya 64. Nah, akar dari 64 itu adalah plus minus 8. Nah, jadi ini kan Q itu jumlah barang ya. Jumlah barang nggak mungkin negatif, maka kita ambil Q1-nya itu 8. Kemudian kita cari dulu untuk yang P-nya 119, maka peroleh Q-nya itu 9 ya. Nah, jadi ini kan yang 136 ya. Jadi kalau yang Q kuadrat sama dengan ya 200 dikurang 119 ya. Ya, diperoleh 81. Ini Q kuadrat, maka Q-nya itu sama dengan plus minus 9 ya. Oke. Nah, ini formulanya elasticity ya. Oke. Nah, kita cari delta P-nya. Delta P, ya delta itu berarti selisih ya. Nah, jadi kita kurangkan 119 dikurang dengan 136. Ya, jadi selanjutnya kita cari delta P-nya. Ya, delta itu perubahan ya. Jadi P2 dikurang dengan P1 ya, diperolehlah min 17. Ini P2-nya
119, P1 nya 136 ya. Nah maka Q-nya itu adalah Q2 dikurang dengan Q1. 9 dikurang dengan 8, dapatnya min 1. Oke, nah selanjutnya kita cari. Jadi ini sudah. Nah kita cari P dan Q-nya. Ya, karena ada 2, berarti ini kita cari rata-ratanya ya. Jadi ini P1 ya, ditambah P2 ya, dibagi dengan 2. Jadi kita cari rata-ratanya, diperolehlah P-nya itu 127,5. Nah, Q-nya juga seperti itu. Jadi Q1 ditambah Q2 bagi 2. Oke, nah baru dapat P-nya, dapat Q-nya, baru kita cari elastisitasnya. Nah, ini dia. Diperoleh elastisitasnya itu min 0,88 ya. Nah, cara ini disebut dengan arch elasticity. Jadi, ini kalau kita mutlakkan, jadi kita lihat mutlak E itu sama dengan mutlak min 0,88 ya. Oke. Nah, hasilnya itu adalah 0,88. Ini kurang dari 1 ya, berarti dia inelastis. Maka inelastis. Oke, nah ini caranya itu disebut dengan arch elasticity ya. Jadi dia mengganti nilai P dan nilai Q-nya. Oke, nah selanjutnya, jadi di sini ada fungsi demand-nya atau fungsi permintaannya P sama dengan 1000 dikurang 2Q. Nah, hitunglah elastisitasnya kalau P-nya itu turun dari 210 menjadi 200 ya. Silakan dikerjakan. Ya, kalian cari seperti ini ya, seperti contohnya. Oke. Nah, jadi kalau tadi kita pakainya arch elasticity, jadi yang ini ya. Jadi ini adalah arch elasticity. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan turunan ya. Jadi kita akan menggunakan turunan untuk menghitung elasticity point ya. Jadi ini namanya point ya, elasticity. Nah, caranya kalau tadi arch elasticity itu kita perlu 2 titik ya. Nah, seperti ini misalnya 210 menjadi 200. Nah, kalau sekarang ya kita coba kita lihat contohnya ya. Jadi ini fungsi permintaannya P sama dengan 50 dikurang 2Q. Nah, tentukan elastisitas ketika harganya itu 30 ya. Ya, apakah dia inelastik, unit elastik atau elastik. Ya, jadi di sini cukup 1 titik saja ya, makanya disebut dengan point elasticity. Jadi cukup 1 titik saja, tidak perlu 2 titik. Oke. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, maka kita perlu mencari dQ per dP. Ya, ini P-nya 50 dikurang 2Q. Ya, jadi ini dipindah sini, P ditambah 2Q sama dengan 50. Ya, kemudian P-nya kita pindah jadi Q ya. Nah, ingat karena di sini kita ingin mencari dQ per dP ya. Artinya kita harus mengubah ini menjadi fungsi Q. Q sama dengan titik-titik P. Karena kita akan menurunkannya terhadap P ya. Maka fungsinya harus dalam Q sama dengan titik-titik P. Sehingga seperti ini. Jadi fungsi ini kita ubah ke dalam bentuk Q seperti ini. Ya, jadi karena ini ya dQ per dP. Nah, sehingga diperoleh fungsinya 25 dikurang setengah P. Kita turunkan terhadap P, dapatnya min setengah. Oke, nah kita tahu kalau diberikan di soal P-nya itu 30.
kita masukkan ke dalam fungsi Q yang tadi, diperoleh Q-nya 10. Oke, kita sudah punya P, sudah punya Q, ya, sudah punya DQ per DP, maka kita masukkan P-nya 30, Q-nya 10, DQ per DP, itu yang ini, DQ per DP-nya min setengah, masukkan min setengah, diperolehlah elasticity-nya min 1,5. Sehingga kalau kita mutrakan itu 1,5 lebih dari 1 ya, maka disebut elastis. Oke, nah sekarang silahkan dicoba latihannya untuk yang nomor 2 ya. Jadi di sini P-nya ada 10, 50, dan 90. Oke, nah jadi tadi ada 2 soal ya untuk latihan. Ya, jadi ini yang kedua ya. Oke, ini yang kedua. Kemudian tadi ini yang pertama. Kemudian tadi yang marginal ada juga ya. Ya, ini yang marginal tadi. Oke. Nah, itu untuk latihan. Nah, yang dikumpulkan ya cukup yang ini saja ya. Ini kalian kumpulkan. Jadi ini mencari elastisitasnya ya. Kalau diketahui yang pertama yang A itu P-nya 10, yang B P-nya 50, C-nya P-nya itu 90. Oke. Kalian kumpulkan minggu depan. Nah, jadi materi pada pertemuan ke-6 cukup sampai di sini dulu. Ya, silakan latihannya dikerjakan, kemudian tugasnya cukup yang nomor 2 ini yang kalian kumpulkan. Minggu depan kita masuk ke pertemuan ke-7, yaitu kita akan mereview soal-soal yang akan muncul pada UTS ya. Jadi kita tutorial UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.